أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Sabtu tanggal 4 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1446 Hijriah. Mari kita bersama melaksanakan sholat asar berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikomando oleh Ustadz Sobirin Agusci dan imam akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abu Yazid Bustami Al-Hafidh. Direncanakan kami pada sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agung Ahmad Nasir SHI dengan pembahasan kitab Fathul Qorib karya Syekh Yahya Aman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita musibah, telah meninggal dunia nama RM Andi bin RM Haji Hashim Haji Den, umur 59 tahun, alamat Jalan Kiai Kemas Umar, Lorong Palang Merah, nomor 163, RT 11 RW 04 19 Ilir, Palembang. Jenazah akan dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 Masehi dan disolatkan di Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang sebelum sholat asar, dan jenazah akan dikebumikan di TPU Puncak Sekuning Palembang. Untuk imam sholat jenazah dalam hal ini ialah Al-Ustadz Mas Agung Ahmad Nasir SHI. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Kami atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima akan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu azal maynadi rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akhimhu wa ighfir lahu warhamhu wa afi wa akhimhu wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahu akbar. Allahumma la tahtimna ajra wa la tahmilna waghfir lana rabbana fir lana khana musabban wa la tajal fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الميت من كما نهاون بسببه أن الله يغفر له ويرحمه ويسكن الجنة برحمته ووالدينا ووالديه خاصة وأمتنا وأمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفنا واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشهدوا أنه من أهل الخير اشهدوا أنه من أهل الخير اشهدوا أنه من أهل الخير. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا سووا صفوفكم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس استغفر الله العظيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا إله إلا أنت أخذ شكرا ما جل يشكر يا الله ولا يحد ولا يوم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم من الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية الفتوح والفهم في الدين. أن الله يرزقنا الفهم في كلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من المتبعين لشريعته والمهتدين بهديه والمتمسكين بسنته ويهدينا أولادنا أحبائنا ومن هدر مجلسنا إلى صراط الله المستقيم الذي درج أسلافنا الصالحون وأباؤنا الطاهرون وإلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وأصحابهم وتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى رسول المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا مقدم محمد بن بعلاوي ثم إلى رسول الحبيب عبد الله بن علاوي محدد وصول وفريم وخصوصا على صاحب المجلس أستاذ الداعي إلى الله محمد بن عبد الله الحبشي ومؤلف كتاب شيخ يحيى أمان وشارع سيد علوي بن عباس المالك المكي الحسني وسأل لي بن عبد الله الحبشي بألوي بأحمد باسين بصالح بن أحمد محمد بن الكب أبي أبو بكر بن سكاب وأبو ياسر محمد بن علوي بن عباس المالك المكي الحسني والوالد سلمان سكتنا نبى ما سكت مصالح حسن محمد بن علي بن شهاب وصول مفرم وجميع شايعهم وتلامذتهم ومهم خصوصا على الذين يقيمون ويصلون ويخدمون ويعلمون في هذا المسجد وصول مفرم أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا وأمتنا خاصة
وجميع أمتنا وأمة المسلمين أمن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله ورسوله والأمانة وصلب الصالح من النية الصالحة وأن الله يتقبل صلاتنا ودعاءنا وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر حق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat yang kami hormati, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, fa insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan selalu kita berusaha mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membiasakan selalu untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur dan terus selalu kita berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan, masih memberikan kepada kita semua sampai saat ini, sampai detik ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Begitu juga kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di rumah Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita melaksanakan salatul janazah dan dilanjutkan dengan salat asar berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan pada sore hari ini akan menjadi sebab kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, yang mudah. Mudah-mudahan segala hajat dunia, hajat akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat senantiasa marilah kita selalu untuk membiasakan lisan kita ini, lidah kita ini untuk bersolawat kepada kekasih kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Allahumma adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan dan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang selalu bersama Rasulullah baik dunia maupun akhirat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah yang diakui oleh Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, yang kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pada hari Sabtu selesai kita melaksanakan sholat asar berjamaah, kita akan sama-sama belajar, sama-sama kita mengkaji sebuah kitab yang berjudul Fathul Qaribul Mujib ala Tahzib wa Taghrib wa Tarhib, buah karya dari seorang ulama yang bernama Syekh Yahya Aman, yang disyarih oleh Said Alawi bin Abbas Al-Malik Al-Makil Hasani rahimahumullah ta'ala wa nafa'an Allah bihima wa bi'ulubihima wa bi barakatihima wa bi barakati asatizatina wa masyayikhina fi darin amin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini melanjutkan daripada kajian kita, masih menjelaskan tentang bab at-tarhibu min takhattir riqab yaumal jumu'ah wa minal kalam wal imam yakhutub wa min tarikil jumu'ah li ghairi uzrin wa taghribu fi qiraati suratil kahfi yaumiha. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama membahas tentang, masih menjelaskan tentang at-tarhibu min takhattir riqab, ancaman bagi seseorang yang melangkahi pundak di hari Jumat. Terus ancaman bagi seseorang yang berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, dan ancaman bagi seorang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur. Dan juga dalam bab ini menjelaskan anjuran agar kita memperbanyak membaca surah Kahfi di hari Jumat. Jadi 4, satu bab yang dibahas 4 macam. Kemarin alhamdulillah sudah kita membahas tentang ancaman bagi seorang yang melangkahi pundak. Kemarin sudah kita jelaskan, tapi sedikit kita akan mengulang. Jadi yang termasuk ancaman tersebut yang seperti apa? Ya, melangkah yang seperti apa? Jadi dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, kemarin kita jelaskan, Al-Imam Nawawi memberikan pengertian yang tidak boleh itu melangkah yang seperti apa. Kata beliau, wal muradu bit takhati an yarfa'a rijlah. Yang tidak boleh itu melangkah yang mengangkat kakinya, bihaitsu yuhadhi fi taqtihi a'la mankabil jalis. Jadi sejajar langkahnya itu di atas bahunya orang yang duduk, langkah yang tingginya. Itu yang tidak boleh itu, ya. Itu yang tidak boleh. Kemarin sudah kita sampaikan juga alasan kenapa tidak boleh, kayak kita jelaskan. Kita ulang kembali penjelasannya. Jadi yang tidak boleh melangkah itu, yang termasuk ancaman dari Nabi,
itu melangkah, yang seorang itu melangkah kakinya sejajar atau di atas bahunya seseorang, tidak boleh itu. Ya, hukumnya tidak boleh. Namun adapun seseorang yang dia pengen melewati, ya, pengen melewati, seumpama pengen dia mengejar pada shop yang pertama, ya, seumpama ada shop yang kosong, ya, di depan, dia pengen melewati. Namun di situ memang ada peluang bagi dia untuk mengejar daripada shop yang pertama tadi, ada peluang memang, tapi peluang tersebut dia harus minta izin terlebih dahulu sehingga ada jalan bagi dia untuk maju ke depan. Ini boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi dengan adab, dengan sopan santun. Jadi kita izin, dibuka jalan bagi kita bisa jalan, kita bisa melalui, kita ngejarlah pada shop yang pertama, barisan yang pertama. Tapi kalau yang tidak boleh itu, lah tahu kondisi sudah sempit, ya, kondisi sudah sempit, datanglah telat, ya, kondisi sudah sempit, datang sudah telat, ya, pengen nak ke depan, dak katik sap yang kosong lagi, dak katik sap kosong lagi. Nah ini akhirnya dia memaksakan karena dia tak galak sholat di luar tadi, pengen nak sholat dalam, ya boleh sholat di dalam, datang cepat. Jangan nak sholat dalam tapi datangnya telat, sehingga memaksakan dia ngelangkah tadi, ngelangkah, ngeser ke wong. Allah, gimana pahala Jumatnya seperti ini? Ya. Maka ini dilarang oleh Rasulullah, mendapatkan ancaman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita jelaskan. Namun hal ini tidak termasuk sesuatu perkara yang haram. Jadi hukumnya itu tidak haram, melainkan makruh, tapi makruh yang sangat dibenci. Tidak perkara yang haram, sebab dia ada tujuan lah. Ada tujuan, dia pengen maju ke depan, pengen mengejar shop tadi. Cuman makruh yang sangat dibenci. Ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Sebab pernah terjadi, kemarin kita jelaskan pada minggu yang lalu, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sedang khutbah, tiba-tiba ada salah satu sahabat Rasulullah yang datang tadi, yang ngelangkah, akhirnya sedang khutbah itu Rasulullah memberikan isyarah bagi dia, duduk, kata Rasulullah, lagi khutbah itu. Karena tingkah laku dia yang tidak sesuai, sehingga Nabi sedang khutbah, Nabi ngomong ijlis, duduklah. Ya, ijlis, duduklah. Kata Nabi, duduklah. Di samping oleh Nabi, faqad azaita wa anaita, sungguh kau itu sudah telat, bahasa Rasulullah, datang tuh telat, dan juga kau memakai faqad azaita, kau telah mengganggu orang lain, kata Nabi. Aku duduklah, di mana kau datang, ya disitulah kau duduk. Ya, jangan memaksakan untuk maju ke depan. Nah, adapun kemarin kita jelaskan alasan terkecuali bagi khatib, kemarin sudah kita jelaskan, terkecuali bagi khatib. Ya memang khatib kan disunahkan datangnya terakhir. Khatib datangnya memang disunahkan datang terakhir, sehingga kemungkinan ada bagi khatib itu suatu saat dia telat, terus pintu kemungkinan tertutup, misalnya tak baca melalui pintu mihrab, dia harus melalui dari misalnya dari pintu depan, dia harus melangkah misalnya. Nah bagi si khatib ini diperkenankan bagi khatib kalau memang terdesak seperti itu. Jadi tidak penghalang bagi khatib, terkecuali bagi khatib tadi. Tapi bagi kita dilarang. Nah, kenapa dilarang? Kemarin jelaskan alasan kenapa kita dilarang untuk melangkahi seseorang. Yang pertama kemarin dijelaskan, li'anna fa'il, orang yang melakukan perbuatan seperti itu lam ya'ba bi syar'i ta'ala. Orang seperti itu seperti orang yang dia tadi tidak menghiraukan dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia itu tidak peduli
dengan syariat Allah. Kita kan syariat ini ada aturan, ada aturan. Di dalam syariat itu seluruhnya ajaran-ajaran Islam, seluruh yang diperintahkan bagi kita, seluruhnya ada aturan-aturan, ada tata tertibnya. Kalau tidak boleh kita basing-basing. Dalam ibadah itu ada aturan. Kalau sholat ada aturan. Sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu aturannya kan. Tidak boleh seorang itu langsung ruku, langsung sujud tanpa dia takbiratul ihram dulu. Tidak boleh. Maka ketika kita masuk masjid ada aturan. Syariat sudah mengajarkan. Nah, ketika tadi tidak menghiraukan ini, ya, seseorang tadi tidak menghiraukan ini, maka itu disitulah tidak bolehnya dia. Berarti dia sama baik tidak menghiraukan daripada apa? Daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya itu terjadi, kacau Islam. Kalau seorang itu bebas tidak menuruti aturan dalam Islam, kacau Islam ini. Kalau setiap ibadah kita tidak menghiraukan istilah kata itu aturan-aturan yang sudah diajarkan, kacau. Ya, sholat tadi kalau tidak sesuai dengan aturan, kacau. Sholat jenazah tadi harus sesuai aturan, 4 kali takbir, jangan nambah jadi 5 takbir. Ya, tidak boleh, sesuai yang sudah diatur dalam syariat. Itu yang pertama alasannya. Karena orang yang mengerjakan, yang melangkah tadi tergolong orang yang dia tidak peduli, tidak menghiraukan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua alasannya karena dia tidak hati adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hati adab dia. Ya, tidak hati adab. Masuk ngelangkah gitu masuk rumah lagi adu adab, adu tata cara. Ini masuk rumah Allah. Tidak peduli dia, rumah Allah. Berarti punya Allah. Siapa Allah? Nah, pertanyaannya siapa Allah? Itu Tuhan kita yang kita sembah, yang kita agung-agungkan, yang kita muliakan. Makanya kita harus ada cara. Berarti kalau dia seperti itu, berarti dia tidak hati adab. Tak hati adab terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walam yakhsha li jalalih, dan dia tadi kurang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu tidak hati rasa takut lagi, tidak peduli lagi dia. Tidak dihiraukan lagi, berarti dia kurang rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, walam yahtarim mutihi izzu sya'nihi, dan dia tidak menghormati orang-orang yang sedang melakukan ketaatan dengan urusan dia tadi. Orang yang sedang berzikir, orang yang sedang berdoa, baca Quran, baca salawat, dia tadi ngelangkah tadi, berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jahat tak? Jahat orang seperti itu. Ya, tidak menghargai orang yang beribadah. Tidak menghargai, gitu harus tahu cara, harus menghargai. Ya, harus menghargai seseorang. Jangankan dia lagi ibadah, tidak beribadah, baik kita dianjurkan menghargai orang itu. Menghargai seseorang, mahal menghargai. Menghargai seorang itu sangat mahal. Ya. Kata Nabi menyatakan salah satu hadiahnya seorang muslim kepada muslim yang lain penghargaan kita kepada orang lain. Sekarang sudah jarang penghargaan ini. Menghargai orang lain, paling berat gitu nak menghargai orang lain sekarang, paling berat nih. Kita ni nak menganggap diri kita ni lah pengen dihargai orang lain. Kita ni pengen dihargai oleh orang lain. Ya? Tapi nak menghargai orang lain, berat nih nak menghargai. Banyak orang tak menghargai karena merasa dirinya hebat tadi. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya yang pintar, ya, sehingga tidak peduli sama orang lain. Nah, maka di sini diajarkan bagi kita harus hormat, menghargai orang-orang yang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah alasannya. Maka selanjutnya itu pembahasan yang pertama. Jadi poin yang pertama sudah kita bahas. Poin yang kedua tentang apa? Wa minal kalami wal iman yaktub. Larangan yang kedua, tidak boleh kita ngomong pada saat khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan ini sering kita dengar ma'asyiral sebelum Jumat itu sering hadis disampaikan setiap masjid anak kira disampaikan ma'asyiral, baik yang dia dibacanya bahasa Arab atau langsung bahasa Indonesianya sering kita dengar.
Ya, jadi sering kita dengar. Nah ini ada hadisnya langsung dari Rasulullah SAW. Maka di sini dijelaskan apa hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jumu'ah ansit wal imamu yahtub faqad laghawut. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa ghairuhum. Jadi terkait masalah larangan kita berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, itu di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Jadi yang meriwayatkan hebat ini, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, tapi digelari dengan Abu Hurairah karena beliau demen dengan kucing, bapaknya kucing. Sayangnya dengan kucing tuh. Ya, kalau nyingok kucing luar biasa. Diurusi, diunjuk makan, peduli dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nama lainnya Abdurrahman bin Sakhr. Jadi yang meriwayatkan ini wong hebat ini, sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Dari Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata, kata beliau. Apa kata Nabi? Iza kulta, apabila kulta engkau telah berbicara. Ini arti secara ini dulu, arti secara bahasa. Iza kulta li sahibika yaumal jumu'ah. Apabila seorang telah berkata li sahibika kepada temannya, ya, kepada temannya, li sahibika kepada temanmu, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Ansid, diamlah, kata Nabi. Wal imamu yaktub, dan imam pada saat itu sedang khutbah. Maksudnya apa? Jadi larangan apabila khatib sedang naik mimbar menyampaikan khutbahnya, kalau kita ngomong kepada teman kita, kata Nabi ansit, ya, ada seorang yang ngomong, ini khatib sedang menyampaikan khutbah, ya, khatib sedang menyampaikan khutbah. Ada seorang yang ngomong dengan temannya dengan kalimat ansit, dengan teguran. Ini teguran, bukan ngoceh biasa. Cuman sekedar ansit, diamlah, bahasanya itu, nyuruh orang lain diam, negor ini. Bukannya ngoceh ini yang dari awal sampai habis khatib ngoceh terus ngomong terus, lain lagi ini. Ini sudah keterlaluan ini. Ini sekedar ngomong, negor orang lain, ansit, diamlah, negor, cuman sekedar negor, ansit, diamlah. Khatib sedang menyampaikan khutbah. Apa kata Nabi? Faqad laghawut, maka sungguh engkau telah melakukan perkara yang sia-sia. Itu yang negor ngomong diem bae, ya, bukannya ngoceh. Ini nih ngoceh dari sebelum khatib menyampaikan khutbah dia ngoceh, ngomong sampai lah habis khutbah tidak berhenti dia ngomong, ya, tidak termasuk ini. Itu melebihi lagi, bukan perkara yang sia-sia lagi. Ini sekedar ngomong ansit, diamlah, ya, diamlah. Maka omongan kita menegur orang lain ansit itu, kata Nabi, faqad laghawut, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka di sini dijelaskan di dalam syarahnya lebih detail lagi, dijelaskan di dalam syarahnya kenapa alasannya dilarang seperti itu. Jadi dijelaskan di sini, idza qulta li sahibika ai akhika. Jadi sahib di sini siapa bae yang ada di hadapan kita, di samping kita, di depan kita, siapa bae? Akhika, umum ya. Apabila seorang yang ngomong kepada seseorang, ya, umum. Wal imam yaktub jumlatun haliyah faqad laghawut. Jadi maksud Nabi faqad laghawut, kalimat laghawut ay takallamta bilagwin, perkataan yang disampaikan itu sia-sia, tidak ada gunanya. Wa fata alaika amalul ajr, jadi luput baginya kesempurnaan pahala. Ya, kalau di dalam syarah ini dijelaskan, ya, terlewat istilah kata dia mendapatkan kesempurnaan pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tersebut. Artinya tidak membatalkan sholat Jumatnya. Jadi kalau dia melakukan hal seperti itu, sholat Jumat tidak batal, tetap sah. Tapi yang dia tidak dapat apa? Kesempurnaan pahala yang dia dapat berkurang.
ya, tidak dapat kalau penjelasan ini. Nanti ada lagi penjelasan yang lain, memang sia-sia dia tidak mendapatkan sama sekali. Kalau di sini wa fata'alaka kamalul ajr, lewat kesempurnaan pahala yang dia dapat di hari Jumat tersebut. Jadi wal insat lil khutbah, diamnya kita pada saat khutbah, dijelaskan di dalam syarahnya ini, Syahid Alawi menyatakan wajibun indal malikiyah, wajib di pendapatnya Imam Malik, diam pada saat khatib menyampaikan khutbah dianjurkan kita diam. Nah, menurut mazhab Imam Malik, diamnya kita wajib, memang harus diam. Menurut mazhab Imam Malik. Wa mazhab Syafi'i al-jadid, adapun mazhab Syafi'i yang jadid, karena ada golul qadim, ada golul jadid. Yang jadidnya annal insat sunnatun, diamnya kita pada saat khatib menyampaikan khutbah hukumnya sunnah kita diam. Wal kalam makruh, sedangkan ngomong hukumnya makruh. Ngomong tuh makruh, sunnah kita diam, tapi kalau ngomong makruh, tidak haram. Sekali lagi tidak haram, artinya lihat keadaan daruriyahnya kita, mudaratnya kita. Kalau memang perlu ngomong ya ngomong, jangan kita berpatokan dengan ini hadis, ya tak boleh ngomong sama sekali. Ya kalau ada sesuatu yang membahayakan, ya bolehlah kita ngomong, negor sesuatu yang membahayakan. Misal ada di depan kita, ada wong tadi itu ada sesuatu yang najis. Kalau dia sholat, yang lakukan sholat, dia sia-sia baik. Kita nyingok ada najis tersebut. Apakah kita diam? Patok kalau aku ngomong ini kayak sia-sia pada Jumat aku. Nah, tidak seperti itu juga. Sebab yang dikatakan di sini diamnya sunnah, tapi ngomong makruh. Tapi untuk menyampaikan kebenaran boleh. Ya boleh. Misal terjadi ada seorang yang dia main HP depan kita, misal main HP depan kita, keterlaluan nian memang sudah keterlaluan, mengganggu kita dan mengganggu orang lain, tidak masalah kita unjuk kode, misalnya unjuk kode, daripada mengganggu kita, konsentrasi kita dan mengganggu orang lain, lain lagi, yang tidak boleh itu yang dia berlebihan, yang dia berlebihan. Jadi bukan berarti maknanya kita diamnya tidak sama sekali, Nanti disebutkan alasan diam itu kenapa, biar apa, alasan diam itu biar apa. Wal kalam makruh wa nahanil kalam hatta bil amri bil insat. Jadi larangan untuk berbicara karena bil amri bil insat, karena perintah dengan kita diam. Li'annahu, sebab kenapa kita dianjurkan kita diam? Yang pertama, kita ingatkan yang pertama, li'annahu yusabbihu ghafla an wa'dhil imam. Jadi kenapa kita harus diam? Sebab kalau kita ngomong itu takutnya kita ghaflah, kita lalai min wa'dhil imam, dari mendengarkan nasihat khatib tadi. Jadi kalau kita ribut, kalau kita ngomong, kita tadi tidak dapat faedah daripada apa yang disampaikan khatib pada setiap hari Jumatnya. Sedangkan kita perlu belajar agama, perlu kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kalau seandainya kita kumpulkan nasihat tersebut, kita dengarkan, Allah, apa hebatnya kita, berapa banyak buku yang kita berapa banyak tulisan buku yang kita tulis. Kalau seandainya setiap Jumat kita mendengarkan khatib yang menyampaikan khutbahnya, berapa banyak ilmu yang kita dapat. Maka dilarang kita ngomong, biar kita diam tadi, biar kita betul-betul khusyuk mendengarkan khutbah tadi, apa yang disampaikan. Itu dianjurkan, sangat-sangat kita dianjurkan. Jadi diam di situ biar kita untuk mendengarkan apa yang sampaikan khatib. Jadi bukan diam gitu tidur. Ini yang jadi masalah nih. Diam tapi kita tidak sama. Diam ya bagus sudah diam, tapi pasti dijingak berarti itu kawan. Tidak mendapatkan faedah dari apa yang disampaikan. Sedangkan Jumat itu kenapa Jumat itu?
Jumat itu luar biasa. Id, lebarannya umat Islam. Di saat Jumat itulah para khatib menyampaikan nasihat-nasihatnya. Nah, kita sebagai orang yang belum banyak mendapat pengetahuan, harusnya kita ini rakus terhadap ilmu tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk mendengarkan. Ya, maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kita harus melimpahkan pikiran kita untuk betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan khatib itu. Bahkan bagi khatib itu juga dia harus berpikir benar apa yang harus disampaikan kepada jamaah. Jadi khatib itu punya misi, tidak sembarangan dia menyampaikan. Dia harus berpikir, ya, konsep berpikir macam mana biar apa yang disampaikan tadi mengena kepada para jamaah. Ya, harus seperti itu, berpikir. Bukan sekedar dia melaksanakan tugas baik, harus berpikir. Oh, yang menyampaikan dakwah itu dia harus berpikir macam mana biar jamaah itu paham, macam mana jamaah itu biar ngerti, biar dia melakukan apa yang disampaikan. Nah, itu tugas khatib itu. Bukan sekedar menyampaikan baik. Berat sebenarnya tugas khatib itu berat. Tugas wong dakwah itu berat, tidak mudah tugas wong dakwah. Seharusnya seperti itu, harus berpikir dia apa yang harus disampaikan, harus berpikir. Nah, kita sebagai mustami, pendengarnya seperti itu juga. Kita harus berusaha mendengarkan, ya, mendengarkan apa yang disampaikan. Sebagaimana si khatib tadi, dia sudah berusaha berpikir untuk menyampaikan khutbahnya. Kita yang mustami juga balance, jadi sama. Jadi kita berusaha mendengarkan apa yang disampaikan, barulah kita mendapatkan manfaat. Jadi diamnya kita untuk mendengarkan khutbah, bukan diamnya kita untuk tidur. Ya. Jadi diamnya kita tadi untuk mendengarkan khutbah. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita benar-benarnya kita niat dari rumah, ya Allah, biar anak dapat fadilah, faedah dari apa yang sampai khatib. Memang dari rumah sudah berniat masuk omong tadi. Karena kita ni kita ni hati kita ni perlu dengan nasihat. Kita ni perlu dengan nasihat. Jangan kita enggan untuk mendengarkan nasihat. Perlu kita mendengarkan nasihat bagi orang lain. Maka sebelum kita mendengarkan khutbah, kita berniat dulu, ya Allah, jadikan omongan khatib tadi masuk di dalam hati. Seperti itu. Niatkan, ya Allah, pengennya dengar khutbah, ya Allah, jadikan omongan khutbah khatib, ya Allah, masukkan di dalam hati aku biar aku berubah. Kalau dia sudah niat macam itu, insyaallah dapat manfaat dia. Dapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh khatib. InsyaAllah Allah kuatkan, Allah segarkan dia. Tak kata ngantuk-ngantuk lagi dia. Kata ngantuk-ngantuk lagi. Kalau dia niat dari rumah, sudah dia pengen dengar apa yang disampaikan oleh khatib tadi, InsyaAllah Allah bantu dia. Allah segarkan dia, tak kata rasa ngantuk tu. Cuman kalau dia dari rumah sudah tidak kata niat untuk mendengarkan khutbah, bahkan memang setiap minggu sudah rutinitas. Jadikan rutinitas dia. Pokoknya kalau sudah khutbah tidur. Sayangnya gitu. Sayang. Apa fadilahnya kita? Kenapa Allah mewajibkan sholat Jumat tadi untuk apa sebenarnya? Kenapa ada khatib? Untuk apa ada khatib? Sholat baik. Saat itulah umat Islam berkumpul. Saat itulah umat Islam berkumpul. Disitulah saling memberikan nasihat gitu. Itulah fungsinya sholat Jumat. Kalau seandainya kita tidur, untuk apa sholat Jumat? Untuk apa kita sholat Jumat tadi? Walaupun sah tetap, walaupun sholatnya tetap sah, tapi maksudnya untuk kitanya, biar kita tadi semakin hari semakin kita berubah, memperbaiki diri kita. Dari mana? Dari ilmu yang disampaikan oleh khatib tadi. Maka kita berniat, ya Allah, apa yang disampaikan oleh khatib tadi, Allah masukkan di dalam hati biar aku ini berubah, insyaallah. Kalau kita praktekkan seperti itu, insyaallah nasihat demi nasihat yang kita dengar, maka insyaallah akan membuahkan di dalam kehidupan kita, insyaallah. Kalau kita berniat seperti itu, karena kita butuh nasihat. Sekarang ini butuh nasihat. Kita zaman sekarang ini butuh nasihat, butuh pembimbing yang membimbing diri kita. Tak pacak kita hidup ini, hidup dewek itu tak bisa, menjalan tanpa bimbingan tak bisa. Kita nak menuju ke Allah butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh guru. Tak bisa kita belajar dewek.
Tak bisa kita belajar dewe. Tak pacak kita langsung ke Allah itu tak bisa. Mesti kita belajar dulu, mesti dibimbing dulu, mesti diarahkan dulu, mesti dinasihati oleh orang lain. Tak bisa kita, ya, karena kita ni kadang kita salah, kadang kita tidak tahu, kadang kita khilaf, maka perlu kita mendengar nasihat. Maka yang tadi, jadi dianjurkan kita diam satu alasannya, jadi hukumnya diam tadi sunnah. Alasan mengapa kita disuruh diperintahkan diam yang pertama, biar kita ini tidak ghaflah, tidak lalai di dalam mendengarkan nasihat khatib tersebut. Yang kedua, alasannya yang kedua, wa khululul qalbi minal khasyah, biar tidak kosongnya hati kita dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diam itu lain ya. Kalau kita diam khusyuk itu akan kita dapat. Ya, kalau kita diam tidak banyak gerak itu akan timbul rasa khusyuk itu. Ketika seorang sudah khusyuk akan timbul rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain. Kalau dia fokus, ya sudah fokus duduk fokus, lagi ada rasa dia tu lain, ada khusyuknya. Ya, ada rasa khusyuk. Nah, ketika khusyuk sudah datang, maka akan timbul di hatinya rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia banyak gerak, banyak ngomong, kosong, maka dia tadi itu kurang rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita dianjurkan di rumah Allah itu hendaklah kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah itu hendaklah kita ni khusyuk, tunduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diam tadi biar kita mengosongkan hati kita dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa takut ini harus kita tumbuhkan, ya, harus kita tumbuhkan. Sulit untuk menumbuhkan rasa takut kecuali kita berusaha. Ya, sekarang ini wong sudah berkurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kurang. Sekarang ini wong ini lebih takut dengan manusia dibanding takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan bosnya. Takut dengan atasan, takut dengan orang lain yang dia sudah berjasa sama kita. Tapi kita tidak pernah berpikir kita ni tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang rasa takut kita. Ya, kurang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kurangnya ilmu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kenapa kita kurang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu majlis taklim seperti ini. Menambah wawasan kita siapa Allah itu. Ya, menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu kenal kepada Allah, ya, maka akan semakin ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kenal sama Allah, tidak tahu sama Allah, maka minim rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi majlis taklim seperti itu. Hadirnya majlis taklim seperti ini untuk menambahkan pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambah pengetahuan kita terhadap Allah, akan bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut sudah hilang, wal iyazubillah, kita akan melakukan sesuatu tanpa kita menghiraukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Kalau sudah rasa takut minim, ya, hilang, bahkan hilang di dalam hati kita, hasya wa kalla wal yazul, alamat buruk itu, alamat jahat yang bakal terjadi di dalam diri dia, di kehidupan dia akan melakukan sesuatu yang tanpa dia berpikir lagi terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, bebas dia melakukan, tidak kata rasa takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yazubillah. Nah, kok itu perlunya Jumat tadi dengan kita mendengarkan nasihat. Jadi akan timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Insyaallah alasan yang ketiga, yang keempat ada sampai 5 alasan. Kenapa tidak boleh? Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك واصبر الله على الكل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر اخواننا والمجاهدين في فلسطين وانصرهم نصرا عزيزا وايد قوه من عندك برحمتك يا الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.